Oke. Halo, tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan kembali lagi bersama Psikologi Digital dan saya juga Rian yang akan memandu live malam kali ini dengan tema Emotional Release with Hypnotherapy, pelepasan beban emosi untuk hidup yang lebih baik. Baik, nah sebelum kita memulai, saya mau tahu nih, yang live kali ini dan yang nonton live kali ini berasal dari mana saja. Jadi teman-teman silakan memperkenalkan daerahnya masing-masing, tempat tinggal yang sekarang, sambil kita menunggu sesi berikutnya ya. Oke, silakan teman-teman. Kalau suara saya kurang jelas bisa di komen ya, biar nanti komunikasi kita lebih baik. Oke, halo Kak Caca dari Banten. Kemudian ada yang dari Jambi dan ada yang dari Aceh. Halo kakak dari Tegal, Tasikmalaya, dan Jakarta Timur juga ada. Dan Makassar juga hadir. Halo, selamat malam kak. Dari Lampung juga selamat malam. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Pada live kali ini akan ada beberapa hal yang berbeda. Dan diantaranya akan ada sesi live terapi dan sesi tanya jawab. Nah, di sesi live terapi kali ini, saya menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan earphone. Jadi agar live-nya bisa lebih fokus mendengarkan dan juga merasakan live secara efektif. Baik, langsung saja kita invite pembicara kita pada malam ini yang selalu bersama Psikologi Digital, yakni Kak Daud Antonius Kurniawan. Sebentar saya invite. Jadi buat teman-teman lebih enak menggunakan earphone karena nanti akan ada live terapi dari Kak Daud. Sebentar saya akan invite Kak Daud dulu. Oke. Halo, Halo, Kak Daud. Kayaknya agak halo. berisik nggak Kak, suara saya? Internetnya yang Kayak dari saya tuh putus-putus dari nih Kak Rian Daud. ya, yang agak putus. Kayak, Heeh. kayaknya dari Kak Daud deh. Ah, yang Masih muter-muter putus-putus kan? soalnya kayak Kak Daud. Suara Oh sih gitu. cukup jelas. Boleh di komen teman-teman di kolom komentar. Yang muter yang mana nih? Yang bermasalah. Kalau kan saya Ya, ganti koneksinya, boleh. Supaya lebih enak. biar kita tahu. Coba kalau saya lihat dari laptop apakah putus-putus juga? Soalnya Nah, kalau di saya coba-coba. Kak Kita Daud tes tuh dulu. mukanya agak ngeblur. Oke, saya coba ganti koneksi kali ya. Lebih enak ya. Bentar ya. Oke, boleh Kak. Ah. Iya Kak, dari Kak Daud patah-patah ini. Gimana? Oh katanya aman Kak? Aman sih. Oh Aman? katanya Kak Daud rada blur. Oke. Udah Oke Kak, langsung normal aja nih. Saya mungkin udah ya Kak. ganti koneksi. Oke, Sudah, boleh. mantap Kak. Siap. Oke, sebentar. Oke. Oke Kak Daud, temanya cukup menarik. Mm, Bukan cukup sih, malah menurut saya sangat menarik. Karena saya juga suka hipnoterapi. Nah, Oke. oke, mungkin untuk membuka acara kita pada malam kali ini, cukup Mm, beberapa pertanyaan akan saya buka buat Kak Daud. heeh, Yang pertama boleh. nih Kak, apa itu dan kenapa kita butuh emotional release berkaitan dengan tema kita malam kali ini? Oke, singkat aja ya, kan nanti kan fokusnya ke live therapy dan ini mungkin awalan bukan sesuatu hal yang selesai di sini. Kalau memang teman-teman terbantu atau beberapa teman-teman memang menginginkan live yang serupa, nanti kita bisa buat mungkin dengan pembicaranya sama seperti saya atau kita undang teman yang lain tapi mengadakan acara yang serupa. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, kenapa emotional release? Karena konsepnya kalau dalam psikologi, tubuh kita, pikiran kita, dan perasaan atau mood kita yang dalamnya emosi itu satu kesatuan. Jadi hal yang mempengaruhi kesehatan fisik adalah emosi. Dan hal yang mempengaruhi pikiran kita jadi negatif, misalnya ada mental block dan segala macam, termasuk hal-hal yang mengganggu tentunya ya kita fokusnya, juga adalah mood dan perasaan kita. Kenapa? Karena banyak dari kita termasuk saya ya beberapa kali itu yang menahan perasaan. Kita menggunakan
salah satu mekanisme pertahanan diri yaitu represi. Kita menekan sampai bawah, dan kemudian emosinya muncul di saat yang tidak terduga. Nah, emotional release yang dimaksud adalah kita mengungkap emosi. Karena setiap emosi itu netral ya, seperti yang saya bilang di live sebelumnya, yang menentukan emosi itu baik atau buruk adalah respon, bukan emosinya. Jadi apapun yang disimpan, mungkin kesedihan, mungkin kemarahan, ada perasaan kecewa, nah itu nantinya akan kita berusaha sama-sama untuk lepaskan pelan-pelan. Ya. Metodenya sih seperti itu, ya singkatnya. Nah, Kak, Hmm. kenapa harus menggunakan teknik hipnoterapi nih, Kak, Oke, untuk pertanyaan menarik. emotional release ini? Hipnoterapi ini bukan satu-satunya teknik ya, ini hanya salah satu dari sekian banyak teknik yang bisa kita gunakan untuk self therapy, pakai self hypnosis tentunya, dan juga teman-teman bisa ke hipnoterapis misalnya ketika punya masalah yang memang tidak bisa diselesaikan sendiri. Karena sebagai manusia kita pasti butuh orang lain. Nah, kemudian hipnoterapi adalah salah satu teknik yang menarik ya dan cukup unik karena menyasarnya itu adalah bawah sadar. Mungkin teman-teman akrab dengan istilah alam bawah sadar, tapi saya lebih mengistilahkan sebagai pikiran, karena semuanya kan dia di pikiran kita. Nah, emosi yang tadi kita pendam atau kita tekan, itu biasanya terkubur dalam pikiran bawah sadar tadi. Jadi kita Oke. mungkin nggak sadar dan kadang-kadang terlupakan, tapi emosi itu masih ada. Nah, sedikit tentang Oke. hipnoterapi. Hipnoterapi itu nanti akan bergerak di gelombang otak kita yang alfa dan theta. Kan gelombang otak kita ada 4 ya. Oke. Ada beta, Oke. yaitu di saat kita normal atau sadar, berpikir, bahkan multitasking. Yang kedua ada alpha, Hmm. yaitu saat kita relax, nyaman, misalnya ketemu sama orang yang mungkin cocok sama kita tuh alfanya muncul. Ada theta, itu saat kita memisahkan antara memori jangka pendek dan jangka panjang atau tidur bermimpi istilahnya ya. Itu Hmm. theta Hmm. biasanya. Ini adalah salah satu gelombang otak yang sugestif. Dan berikutnya yang terakhir adalah delta. Itu tidur pulas ya, istirahat antara pikiran dan tubuh. Nah, hipnoterapi ini bukan berkembang, bergerak, sorry. Bergerak di gelombang alfa dan theta. Yaitu Oke. bisa dibilang saat atau momen di mana kita tuh sangat sugestif, sangat mudah untuk terpengaruh ya. Jadi bisa Oke. sebagai pintu masuk untuk mengubah sesuatu. Termasuk di dalamnya yang kita lakukan hari ini adalah melepaskan emosi yang mungkin tertahan selama ini. Itu singkatnya ya. Nah, bagaimana teknis live terapi kali ini, Kak? Teknisnya ini penting nih. Saya akan berikan waktu sebentar untuk teman-teman itu mengkondisikan diri. Maksudnya mengkondisikan diri adalah ketika Anda mungkin berkendara, usahakan jangan nonton live ini. Bukan jangan nonton sih, jangan total mempraktekkan. Karena takutnya kenapa-napa ya. Yang kedua, Oke. jika memungkinkan, seperti yang Rian tadi sampaikan di awal, pergunakan headset atau earphone. Itu Nah, lebih mendukung. Dan pindahkan diri Anda sendiri ke tempat yang mungkin minim dari gangguan. Misalnya mungkin di hmm. kamar atau di ruangan yang memang hanya Anda sendiri atau dengan orang yang nggak berisik ya, nggak banyak gangguan. Nah itu Hmm. sih disarankan seperti itu. Kita nggak akan lama-lama, mungkin sekitar 10-15 menit untuk awalan. Dan kalau ini menarik dan cocok untuk teman-teman, kita akan adakan berkala dan nanti bisa fokus ke beberapa misalnya ya kebiasaan buruk, misalnya untuk Hmm. eh, mengubah sesuatu fobia misalnya atau trauma. Jadi kita fokus ke satu masalah tertentu. Jika memang ini nanti hasilnya itu baik, itu sih. Oke. Halo? Kak, Ya, di saya muter-muter, Kak. suara masih jelas. Suaranya jelas, tapi Oh, mukanya ya. muter-muter, Kak. Yang penting suaranya, mukanya biarin aja. Oke. Berarti teman-teman harus berada di posisi paling nyaman, terus sedikit sunyi, dan menggunakan earphone ya, Kak? Ya, disarankan seperti itu. Dikondisikan Oke. sih ya, dikondisikan seperti itu. Oke. Oke. Kapan kita mulai, Kak? Sekarang sih kalau bisa. Oke, boleh tulis di komentar kalau yang Oke. udah siap, bilang siap Kak atau tunggu Kak, boleh Oke. lah gitu. Kita tunggu 5 menit gitu. Sampai Tunggu, Kak, 19.4. ke toilet dulu, Kak, Ya, gitu. boleh yang kalau mau ke toilet boleh. 19.45 kita mulai. Boleh komentar kalau udah siap Oke. atau siap lahir batin gitu. Ada suara tok-tok nggak Oke. apa-apa, nanti di mute ya yang suara tok-toknya. Heeh. Saya yang suara Siap, tok-tok ya kayaknya, Kak. siap, siap. Oke, udah ada apa nih? Vic LBS, Dinda, Yulita, Amanda, Rihan, Umam, Fami. Oh, udah Iya, banyak nih. banyak nih, Kak. Banyak, Udah. banyak. Kita tunggu ya. Oke, Nanti masih gimana? Ya. saya akan mematikan kamera dan mute
mic-nya ya Kak, jadi fokusnya ke Kak Daud nanti. Nanti saya redupkan lampunya kalau di sini. Nanti saya mungkin Oke, buat agak gelap aja, biar nggak fokus ke muka saya. Nanti siap. soalnya beberapa kalau bisa sih ininya apa komentar yang running ini Apa juga di Kak? off ya, Rian, supaya nggak ganggu. Oh, di offin, oke. Nanti, tapi nanti ketika kita mulai. Oh nanti. Oh, banyak Oke, yang siap. siap. Ada Iya Reni, nih. Putri, Sinta, Indah. Oke, siap. Ada yang Ini, siap gerak katanya Kak. oke. 3 menit lagi, ayo kondisikan diri teman-teman. Boleh pakai headset dulu, boleh pindah dulu ke ruangan. Eh, yang pokoknya senyaman mungkin lah. Fokusnya emotional release ya hari ini, jangan lupa. Oke. Sampai Emotional release itu lebih ke mananya sih Kak? pelepasan beban emosi. Jadi kayak misalnya ada kesedihan yang Oke. mendalam, misalnya galau nih, gitu ya nggak bisa move on kan Mm-mm. sedih tuh. Atau misalnya marah, marah sama keluarga, sama teman atau sama Mm. pacar itu dipendam, nggak diungkapkan. Nah fokus Mm. kita ke emosi yang random ini, yang mungkin kita nggak sadar itu ada di bawah sadar kita itu sih. Nah, teknisnya sih ini kalau dari segi bahasa tekniknya nanti teman-teman akan saya akan melakukan relaksasi progresif tapi yang simple. Jadi relaksasi yang bertahap. Oke. Ya, nanti Anda yang melakukan sendiri, saya hanya memandu. Jadi relaksasinya bertahap, misalnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, beberapa menit, dan kemudian saya akan melakukan pendalaman atau deepening. Jadi dibuat relax. Mm. Ya ini aman, walaupun dilakukan secara live ini aman. Kalaupun Anda masuk terlalu dalam, yang terjadi cuma Anda ketiduran, itu aja, nggak lebih ya. Nanti bangun sendiri kok. Paling bangun pagi ya. Nah, bisa juga. Yang lagi ngantuk boleh ikutan. Ini ada yang komen Mm-mm. teknik behavior, bukan ini tekniknya lebih ke arah psikoanalisa. Ya, hipnoterapi itu lebih banyak Oke. bicaranya bawah sadar. Kemudian teknik yang Mm. kita lakukan adalah regresi. Jadi kita balik ke masa yang lalu dan kemudian Oke. saya akan tambahkan ada satu teknik namanya object imaginary. Jadi kita membayangkan Mm. beban atau emosi kita menjadi sebuah objek, kemudian kita lepaskan. Simple sih tekniknya itu tadi. Relaksasi, deepening, kemudian diubah jadi objek, kemudian kita termination atau kita akhiri, dan selesai. Cuma 15 menitan, paling 10-15 menit. Nanti kalau misalnya Oke. suka, kita bisa buat yang lebih panjang. Ya, gitu. Oke. Itu sih. Oke, mau Sudah dimulai? sisa 1 menit lagi nih Kak. Boleh sih Oke. Kak. Kayaknya udah banyak yang siap. Ya, ini semoga bermanfaat dan semoga berlanjut sih. Saya berharapnya berlanjut dan bisa jadi Amin. agenda Oke. rutin. Ini yang nonton lumayan banyak hari ini. Ya. Iya. Kayaknya penasaran Kak Iya, sama temanya. 260-an. Boleh? Kita mulai kali ya. Oke. Kalau tunggu saya jawab Saya dulu nih. mute ya. Kalau ketiduran ngefek nggak apa-apa ketiduran. Karena kan kita emotional release ya, bukan konteksnya terapi tertentu. Ya, udah 5 menit belum? Oh Oke. udah nih, udah, Udah 5 udah menit. pas banget, pas banget. Oke, boleh? Oke. Saya mute dan matikan kamera saya Kak. Ya, boleh komennya juga dimatikan dulu ya, komennya. Komennya bisa. Oke, sudah Kak? Komennya udah dimatikan ya? Oke, thank you. Udah. Oke. Kamera Rian mau di off dulu boleh, sama di mute. Oke, thank you Rian. Nanti akan saya panggil kembali ya Rian. Ini seperti ini jalangkung Rian. Oke, untuk teman-teman yang mungkin belum menyiapkan, boleh sambil menyiapkan dan fokuskan diri Anda hanya pada suara saya. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Untuk membantu saya akan tambahkan sedikit musik relaksasi untuk teman-teman. Oke, tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Fokuskan pada diri Anda saat ini. Fokuskan pada diri Anda. Anda boleh berbaring mungkin, atau bersandar di tempat yang nyaman untuk Anda. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Dan katakan dalam diri Anda bahwa sebentar lagi saya akan memasuki relaksasi tubuh, pikiran, dan perasaan saya. Katakan sekali lagi pada diri Anda, sebentar lagi saya akan memasuki relaksasi pikiran, tubuh, dan perasaan saya. Anda boleh pejamkan mata Anda sesaat. Pelan-pelan. Tarik nafas. Keluarkan. Bernafas sewajarnya. Dan pejamkan mata Anda. Dan saat ini, kita akan perlahan melakukan relaksasi dari atas kepala sampai ujung kaki. Saya akan memandu Anda. Anda yang melakukannya sendiri untuk diri Anda.
nafas lagi. Katakan dalam hati, saya merasakan lebih nyaman, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih santai. Santai, dan makin santai. Abaikan apapun yang ada di sekitar Anda, dan fokuskan pendengaran Anda kepada suara saya. Rasakan relaksasinya saat ini mengalir di sekitar kepala. Katakan, mata saya saat ini saya buat rileks, tenang, dan nyaman. Katakan sekali lagi, mata saya terasa semakin berat, semakin rileks, dan semakin nyaman. Tertutup dengan rapat dan menjadi berat. Menjadi rileks, menjadi berat. Rasakan aliran relaksasi dari mata ini mengalir ke bagian sekitar wajah Anda. Rasakan kening, pipi, dan bagian sekitar mulut menjadi rileks, sangat nyaman. Bahkan lebih nyaman dari apapun yang Anda pernah rasakan sebelumnya. Rasakan semakin nyaman, nikmati. Nikmati kenyamanannya. Nikmati. Rasakan seluruh kepala Anda, bebannya perlahan berkurang dan berkurang. Nikmati dan nikmati. Katakan lagi kepada diri Anda saat ini. Katakan dalam hati. Saya membiarkan leher saya bebannya berkurang. Otot-ototnya mengendur pelan-pelan, pelan-pelan, dan pelan-pelan. Rasakan bagian sekitar leher Anda bahwa semakin rileks, semakin nyaman, dan semakin tenang. Dan biarkan relaksasi ini mengalir ke sekitar bahu Anda, dada, perut, sampai ke paha. Rasakan terus semakin santai, semakin nyaman. Dan rasakan juga hal ini mengalir hingga ujung kaki Anda. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas makin tenang, makin nyaman, dan makin rileks. Dan katakan bahwa saya memerintahkan seluruh tubuh saya dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi nyaman, tenang, kehilangan bebannya untuk saat ini. Apapun pikirannya melayang-layang, saat ini juga saya fokuskan ke saat ini. Fokuskan ke saat ini. Lepaskan pikirannya dan apapun perasaan yang mengganggu saat ini juga dilepaskan. Tubuh, pikiran, dan perasaan ketiganya menjadi rileks dan nyaman. Sebentar lagi saya akan menghitung mundur dari 5 sampai 1. Makin lama hitungan ini yang Anda rasakan semakin mengantuk, semakin tenang, dan makin hanyut dalam relaksasi. 5, tarik nafas perlahan. Kalikan kenyamanan yang Anda rasakan. 4, makin tenang, makin santai, makin nyaman. Nikmati, nikmati. Bagus, nikmati. 3, rasakan mulai mengantuk perlahan-lahan. Mulai hanyut dalam rasa nyaman, suasana. Bahkan bayangkan sekeliling Anda, di pikiran Anda, udaranya berubah menjadi warna kesukaan Anda. Dan masuk, dan makin nyaman. Dalam diri makin nyaman. 2, makin ngantuk dan makin nyaman. Dan 1, Anda boleh tertidur. Anda boleh beristirahat. Tubuh, pikiran, dan perasaan istirahatkan sekarang. Nikmati, nikmati, dan nikmati. Saya akan berikan waktu sejenak untuk Anda merasakan keheningan dan kenikmatan suasana ini. Tarik nafas, makin nyaman. Tarik nafas, tenang. Tenang, santai, dan nyaman. Tarik nafas pelan-pelan. Dan saya akan memindahkan Anda ke tempat apapun yang menurut Anda paling nyaman. Pilih tempatnya. Mungkin Anda suka taman, mungkin Anda suka pegunungan, mungkin Anda suka pantai. Apapun tempatnya, bayangkan Anda ada di sana. Pindahkan diri Anda sekarang. Rasakan tempat yang paling nyaman.
Anda berada di sana. Mungkin tempatnya sederhana, kamar, atau situasi dan suasana yang memang Anda sukai. Hadirkan kenyamanannya itu di sini sekarang. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Dan di waktu ini, sadari bahwa ada beberapa hal dalam diri yang mungkin kita tekan terlalu dalam dan kemudian menjadikan tubuh kita tidak baik, pikiran kita negatif, perasaan kita jadi meledak-ledak, apapun. Anda bisa ingat-ingat kembali perasaan selama ini yang belum Anda ekspresikan, yang belum Anda keluarkan. Saya tidak tahu perasaannya, mungkin itu kesedihan, mungkin itu kecewa dengan seseorang, mungkin itu kemarahan akan sesuatu, mungkin itu kebencian akan sesuatu juga. Saya tidak tahu apa perasaannya. Anda yang ingat kembali, Anda yang hadirkan kembali bahwa setiap perasaan itu harus pelan-pelan dilepaskan. Tarik nafas pelan-pelan. Sadari perasaannya. Akui bahwa mungkin saya pernah marah. Saya sedang marah. Dan kemarahan itu saya tekan. Saya sedih. Tapi sedih ini gak bisa saya ungkapkan. Atau saya kecewa, tapi orang yang mengecewakan saya tidak bisa bertemu dengan saya. Apapun itu. Anda yang ingat kembali, Anda yang ingat kembali. Rasakan perasaan itu. Sadari dan rasakan. Dan sekarang, saya ingin Anda membayangkan perasaan apapun itu. Berbeda untuk semua orang. Itu berubah menjadi seperti batu besar yang Anda pikul di punggung atau pundak Anda. Mungkin itu kesedihan tadi, kebencian, kemarahan, apapun perasaannya, itu berubah menjadi batu besar di atas pundak Anda. Dan Anda menanggung bebannya karena menahan perasaannya. Dan bayangkan saat ini batu itu pelan-pelan Anda turunkan. Anda turunkan dari punggung Anda. Pelan-pelan batu itu Anda turunkan. Bayangkan, lakukan sekarang, saat ini. Dan rasakan seperti ada kelegaan ketika kita melepaskan apapun emosinya. Apapun emosinya. Sadari, akui setiap emosi itu dan lepaskan saat ini. Tarik nafas pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan setiap hembusan nafas ini juga mengeluarkan emosi itu. Tarik nafas dan keluarkan emosi itu. Kesedihan mungkin, kemarahan mungkin, kecewaan, kebencian, merasa tertolak mungkin, perasaan dipermalukan, apapun itu. Tarik nafas, keluarkan emosi negatifnya bersama hembusan nafas Anda. Pelan-pelan, santai, tenang, dan rasakan kelegaan. Tarik nafas, pelan-pelan keluarkan emosi negatif itu bersama hembusan nafas Anda sekarang, saat ini, sekarang, dan saat ini. Rasakan tubuh Anda menjadi lebih ringan, pikiran Anda menjadi lebih tenang, dan perasaan Anda menjadi semakin baik. Dan untuk waktu ini, Anda boleh ambil waktu untuk memaknai perasaan. Yang saya maksud adalah, kesedihan ini membuat diri Anda menjadi baik. Mungkin kemarahan ini membuat Anda belajar sesuatu. Dan mungkin kekecewaan ini membuat Anda menjadi pribadi yang berbeda. Apapun maknanya, ambil makna dari perasaan ini. Ambil makna. Ambil makna bahwa setelah melepaskan perasaan ini, saya akan menjadi lebih baik. Saya akan lebih mengerti. Saya akan memahami bahwa setiap perasaan itu baik. Tidak perlu ditahan. Setiap perasaan itu perlu diekspresikan. Tanpa perlu ditahan. Tarik nafas. Keluarkan perlahan-lahan. Rasakan semakin tenang. Semakin lega. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Tenang. Nikmati suasana. Nikmati. Rasakan kelepasannya. Nikmati suasana. Dan saat ini kita akan menghadirkan hal-hal baik. Mungkin itu kepercayaan diri, mungkin itu pikiran positif, apapun yang Anda inginkan saat ini.
Mungkin itu semangat yang baru, apapun yang Anda inginkan. Bayangkan itu ada di udara saat ini. Semangatnya ada di udara, perasaan baiknya ada di udara, kemudian kepercayaan dirinya ada di udara. Hirup itu, masukkan ke dalam diri Anda. Tarik nafas, rasakan emosi, pikiran, dan tubuh yang makin baik. Makin percaya diri, makin segar, makin sehat, makin menikmati diri sendiri, makin nyaman menjadi diri Anda, makin siap menghadapi tantangan apapun itu. Nafas, makan pelan-pelan, santai, tenang, dan nyaman, dan nikmati suasananya saat ini. Nikmati suasananya saat ini. Dan saya akan menghitung maju dari 1 sampai 5. Pada hitungan yang kelima nanti, Anda boleh kembali buka mata Anda dalam kondisi yang lebih segar, lebih baik, dan lebih bertenaga dari sebelumnya. 1, perlahan-lahan pindahkan keberadaan Anda dari tempat nyaman tadi ke tempat saat ini, dimanapun Anda. Pelan-pelan, santai, tenang saja, ambil waktu. Dan 2, tarik nafas. Rasakan energi itu mulai berkali-kali lipat muncul dalam diri Anda. Rasakan semakin tenang, semakin nyaman, bebannya tadi dilepaskan. Anda bisa melakukannya lagi nanti. Dan 3, rasakan bagian tubuh Anda mulai kembali perlahan-lahan. Mungkin dari ujung kaki, ke paha, perut, dada, pundak, leher, dan wajah mulai kembali. 4, ambil waktu untuk pelan-pelan sebentar lagi membuka mata dalam kondisi yang sadar. Dan 5, boleh buka mata Anda. Tarik nafas pelan-pelan, santai, tenang, dan nyaman. Oke. Halo Rian. Riannya masih ada nggak nih? Apakah tiduran juga nih? Ada. Oh, ada. Di onin boleh ya komen. Oke, sebentar. Aktifkan komentar. 15 menit ya. Oke, Oke. kita kembali lagi. Oke, Udah yang ya? mau nanya boleh silakan. Tadi kan sesinya pendek ya, 15 menitan sesuai janji. Iya, betul. Oke, buat teman-teman yang mau nanya bisa di kolom Q&A atau di kolom komentar. Boleh Biasanya sih sesuai. kalau kolom Q&A nggak 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 sampai terpendam terlalu jauh ya. Itu ya, apa boleh nanya seputar emotional release, boleh seputar hipnoterapi, Oke, boleh juga random sih. Kita mungkin ada 15 menitan untuk ini ya, untuk relaksasi. iya. Kok jadi Oke, nangis mungkin loh? itu dulu kayaknya sih yang harus dipertanyakan. Bagaimana perasaan teman-teman ketika tadi Oh iya, mendengar betul. live terapi dari Kak Daud? Nah, Itu trial ya, trial. Nanti kita iya. mungkin akan coba yang lebih lama. Gitu. Nangis. Padahal nggak ngapa-ngapain tadi ya. Lega, oke. Nyaman, oke. Thank you udah ikutan sesinya tadi ya. Sering-sering gini. Nanti akan sering-sering kalau misalnya banyak yang ikutan. Ya, banyak yang ikutan, banyak yang pengen ikut. Nah, jangan lupa nanti kalau live-nya direkam, eh, ini ya boleh drop komentarnya, perasaannya gimana, atau mau diadain kapan, temanya apa juga boleh ya. Jadi itu kan bisa jadi masukan buat kita. Itu lebih bagus lagi. Itu sih. Boleh nanti kita buat tema khusus misalnya tentang fobia, atau misalnya ada yang punya trauma, atau misalnya mau tentang habit, kebiasaan tertentu, atau tentang diet juga bisa, ada skrip-skripnya itu khusus ya. Kalau tadi kan emotional release itu cuma pelepasan pelepasan apa namanya emosi negatif sebentar banget dari 15 menit. Tapi kalau sesinya nanti Betul. bisa lengkap itu bisa buat 30 menit atau 1 jam yang bertahap yang lebih panjang. Ya, mungkin kalau teman-teman mau bisa lah. Ya, yang mau nanya boleh. Ini katanya ada yang tenang Kak, ngantuk tidur gitu. Boleh Rian kalau mau ada milih pertanyaan juga boleh. Kalau ada ya. Oke, ini ada nih Kak dari kolom Q&A. Nah, Heeh. udah mulai banyak nih satu-satu muncul. Ini kayaknya tentang emosi nih Kak. Heeh. Boleh, boleh. Tampilkan. Kak, gimana ngatasi emosi aku? Heeh. Aku sering banget emosi, katanya. Heeh. Gimana gimana Rian? Sorry, tadi kepotong. Eh, Kak, gimana ngatasin emosi? Aku Heeh. sering banget emosi.
Oh, maksudnya emosinya konteksnya mungkin marah ya? Iya, Mungkin marah ya. betul. Marah itu kan respon bawah sadar, fight, freeze atau flight ya. Jadi kita marah, kita kabur atau kita diam di tempat itu wajar. Nah, biasanya kalau misalnya saya bahas kaitan dengan neocortex itu karena koneksi antara biasanya reptilian brain atau otak bawah sadar kita dan limbic system atau memori kita itu terlalu kuat. Nah, gimana caranya supaya nggak terlalu kuat? Yaitu kita biasanya melatih logika dan penalaran atau neokortex ya. Caranya bisa lewat makin berpikir rasional, berpikir analisis ya. Kemudian bisa juga mempraktekkan beberapa teknik mindfulness ya. Misalnya tetap sadar di saat ini, fokus pada apa yang kamu lakukan itu bisa dua cara ya. Jadi perbanyak literasi, perbanyak baca, kenalan dengan orang-orang yang rasional, ajak ngomong, kamu kan lebih rasional, nanti tanpa sadar neokorteksnya juga akan berkembang dan koneksinya antara limbik dan neokortex itu akan semakin baik ya, semakin bagus. Jadi respon-respon yang bisa dibilang otomatis itu nggak muncul begitu saja. Jadi kita bukannya menahan amarah, tapi kita mengelola amarah. Kita bukannya menahan takut, tapi kita bisa mengelola rasa takut itu. Itu sih. Oke, ini Kak, saya ada pertanyaan seputar yang tadi, yang live terapi dari Hmm, komen. boleh, boleh. Nah, itu Nah, menarik tuh. a- ini katanya ada sebagian dari diri yang menolak rileks. Kenapa ya, Kak? Oh iya, betul, betul. Jadi kan kalau misalnya dijelaskan dalam ada satu istilah dalam psikologi itu ego personality, bahwa dalam diri kita itu terdapat beberapa sub kepribadian yang biasa saling berinteraksi satu sama lain. Ya anggap aja kalau kamu mutusin untuk bangun pagi ya bangun pagi di hari ini, pasti ada diri kamu yang menolak dan ada diri kamu yang mau bangun dan itu jadi konflik. Dan itu wajar sih. Setiap orang bisa punya banyak ego personality. Nah masalahnya kalau ego personality ini semakin bentrok, jangan salah bahwa keduanya itu selalu menginginkan yang terbaik. Contohnya ego personality yang ingin bangun pagi, ya ingin kamu tepat waktu. Tapi ego personality yang ingin kamu tetap tidur adalah mungkin kamu lelah dan pengen istirahat. Sama-sama baik dan kita damaikan. Ya. Nggak apa-apa, kalau dalam sesi relaksasi itu wajar terjadi kalau misalnya ada bagian dari diri itu yang menolak, ya nggak apa-apa dilakukan saja. Mungkin kan live ini nanti disimpan, diulang kembali, sesi 15 menitnya, itu untuk latihan, sebelum menuju ke sesi yang lebih lama nantinya. Itu sih. Oke, lanjut ya, Kak. Boleh, boleh ya. Oke, ini Kak, kalau perasaan sering ketakutan kenapa ya? Seperti ketakutan khawatir, trauma. Hmm. Kayaknya dia nggak tahu takutnya tuh karena apa nih, Kak? Oke, kalau nggak tahu, kemungkinannya pertama adalah Hmm. itu terlalu kamu pendam, ya, terlalu direpress tadi Oke. emosinya. Jadi kamu tidak mengingat kejadiannya, hanya mengingat perasaannya saja. Butuh bantuan, ada kalanya kamu butuh bantuan, entah sekedar cerita ke orang yang kamu percaya. Jadi biasanya orang lain akan lebih ngulik tentang diri kita. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya Hmm. ini sudah sangat mengganggu, saya sarankan ya konsultasi ke profesional, entah ke psikolog, mungkin hipnoterapis juga boleh, tapi yang certified, yang terpercaya, atau ke Hmm. psikiater. Intinya ungkapkan apa yang kamu rasakan, biasanya mereka akan menggali lebih dalam, ada teknik probing ya kalau di konseling ya. Jadi apa kejadiannya, kemudian apa emosi yang menyertainya. Nah, dengan begitu akan lebih baik ya, akan lebih baik kalau kita mengingat kejadiannya, kemudian yang tadi tidak lagi menahan emosinya tapi menerima dan melepaskan itu. Suaranya kayaknya Oke, kedengeran, saya double suara saya. di saya sih cukup jelas, Kak. Oh, oke, ya udah. Oke, pertanyaan lagi terkait dengan hipnoterapi. Ya tadi Boleh. mana? Hilang. Padahal ya boleh pertanyaan random juga boleh ya teman-teman. Bebas bebas. Oke. Wah, tadi mana ya? Lupa lagi. Di saya Iya. nggak jalan Kok- lagi nih, koneksinya kayaknya kurang bagus ya. Di saya komennya nggak jalan ya. Oh, Wah nggak sayang jalan. sekali. Saya nggak bisa Gi- lihat komentar teman-teman nih. Sayang sekali. Iya. Padahal Nih, Kak. komennya tadi seru-seru lah. Ya boleh ya. Gimana caranya hipnoterapi buat orang yang punya ingatan emosi negatif yang udah lama terpendam dan ditimbun terus? Sebenarnya secara teknis sama ya. Intinya sih kita Sama ya? mengkondisikan kalau terapis itu mengkondisikan seorang tuh untuk relax. Tapi metodenya banyak. Ah, Yang tadi saya lakukan itu ah, relaksasi progresif ya bertahap. Ada juga yang hmm, tekniknya namanya flower method. Flower method tuh biasanya untuk orang yang susah tersugesti itu ada. Mungkin orangnya belum oke. mau atau belum mengizinkan, itu ada tekniknya. Kemudian juga ada Hmm, teknik shocking, jadi rapid induction namanya. Tapi ini tidak disarankan sih untuk terapi. Ini teknik cepat. Kalau yang hmm, teman-teman lihat suka di panggung, tapi itu biasanya konteksnya untuk entertainment lah, lebih ke entertainment. Tapi hmm, tekniknya intinya banyak.
Kuncinya adalah membawa seseorang lebih rileks, lebih tenang, dan kemudian kita akses apa yang selama ini mungkin terpendam dan tertekan di bawahnya dia. Oh, ini kayaknya banyak yang nanya tentang hipnoterapi nih Kak. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya jawaban Oke. saya membantu, ya nggak apa-apa. Suara saya Oke, kayaknya nah dari ini laptop kalau ya? Laptop. enggak Kak, saya mute kok Oh, di enggak. laptop. Oh ya, Enggak. berarti dari saya nih jaringannya. Oke. Oke Kak, ini coba saya giniin bisa nggak keluar nih pertanyaannya. Boleh, gimana Nah, tuh? Kak, bagaimana ketika momen relaksasi tiba-tiba ada pikiran lain yang mengganggu? Apa Hmm, yang harus dilakukan agar kembali fokus ke instruksi relaksasi? Nah, ini saya sering juga nih Kak. oke, oke. Relaksasi, kemudian ada sesuatu hal yang mengganggu, sebenarnya itu berarti kamu tidak melakukan sendiri. Karena gini, konsep Hmm. relaksasi yang saya lakukan adalah self hypnosis. Kamu yang melakukan sendiri. Jadi kamu yang memerintahkan mata kamu yang memerintahkan wajah kamu, memerintahkan kepala. Jadi kalau kamu fokus pada skripnya, itu biasanya akan lebih enak ya. Maksudnya seperti yang tadi saya bilang, perkatakan kepala saya semakin ringan, semakin rileks. Ya udah, kamu perkatakan, itu kan akan lebih bermanfaat. Hmm. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya terapinya one on one, biasanya dalam dalam uh, lingkup klinis, biasanya terapisnya yang akan menyesuaikan skripnya. Karena ini kan massal ya tipenya. Tapi kalau satu per satu, misalnya saya ketemu satu klien, biasanya kan kliennya bilang, misalnya saya punya masalah di konsentrasi. Nah, saya akan sesuaikan dengan skripnya, dengan kata-kata yang saya keluarkan. Itu juga bisa sih. Jadi, memang sangat fleksibel ya, apa yang kita lakukan dan apa yang Hmm. nanti mungkin kalau teman-teman mau, makanya drop komen di yang sudah tersimpan di live-nya, mau tema apa ini mau dilakukan atau dilaksanakan lagi boleh, atau boleh mention kita di story juga, dapat apa Hmm. hari ini, itu bisa jadi apresiasi, sangat-sangat membantu untuk next kita buat hal yang serupa ya, itu sih. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Gimana Kak, tuh? psikolog menyarankan buat berpikir alternatif tentang emosi yang dirasa. Loh, kok hilang? Ya hilang. Kok bisa hilang ya? Saya paham sih maksudnya, walaupun dari sedikit Oke, pertanyaannya. Mungkin salah satu oke, teknik yang dilakukan adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi kita seperti mencari oke. alternatif pilihan, biasanya lewat self questioning. Jadi kita mempertanyakan behavior kita, mempertanyakan Hmm. kebiasaan kita. Kemudian biasanya kita tuh lewat journaling yang biasa kita bahas juga. Jadi kita menulis Hmm. kemudian kontemplasi. Tapi itu memang nggak bisa bermanfaat, bukan bermanfaat sih, nggak bisa efektif untuk semua orang. Cocok-cocokan banget. Jadi kamu, saran saya konsisten dalam melakukannya dan lihat hasilnya. Hmm. Kalau memang belum cocok dengan cara itu, konsultasi lagi. Minta teknik yang Hmm. mungkin agak berbeda gitu. Karena kan walaupun teknik itu powerful, kalau misalnya kita memang tidak cocok dalam melakukannya, ya mungkin kita butuh opsi lain ya, opsi tambahan. Itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan. Boleh 5 menit lagi ya. Eh, ap- oh iya, 5 menit lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, ini apakah setelah hipnoterapi, masalah bisa hilang gitu aja? Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Oke. Jawabannya sepertinya semua orang udah tahu ya. Masalah nggak akan hilang kalau nggak diselesaikan. Dan masalah itu kan Oke. sesuatu hal yang sifatnya tantangan. Akan selalu ada kalau misalnya kamu belum naik tingkat. Intinya masalah Hmm. kamu ya sesuai dengan kapasitas kamu. Yang kamu lakukan adalah memperbesar Hmm. kapasitas. Kenapa itu jadi masalah? Karena kapasitas kamu belum sesuai dengan apa yang dihadapi atau tantangan itu. Simpelnya sih kayak gitu. Oke. Hipnoterapi cuma membantu merilis emosi tadi, kemudian membantu mengedukasi. Mungkin yang kalau tadi ada yang Hmm. komen tuh inner child, yang bisa dibilang sosok anak kecil atau sosok yang terluka Hmm. dalam diri kita yang belum teredukasi. Nah, itu biasanya dibantu, intinya sih bergerak di ranah pikiran dan perasaan sih itu. Hmm. Oke. Nah, mungkin ini last Gimana? question nih Kak, sebelum menutup. Boleh. Biasanya banyak orang-orang yang suka bertanya, apakah hipnoterapi bisa dilakukan oleh semua orang dan apakah hal yang harus dilakukan ketika kita mau datang ke klinik untuk hipnoterapi? Konteksnya sebagai penghipnosisnya atau sebagai kliennya nih? Sebagai klien, Kak. Oke, sebagai klien. Bisa untuk semua Oke. orang, tapi teknik dan jangka waktunya berbeda-beda. Tergantung Oke. seberapa percaya kamu dengan terapisnya. Saya pernah dapat Hmm. klien yang
cukup sekali saja itu efeknya tuh udah luar biasa buat dia. Kenapa? Karena dia trust dan sugestif. Tapi ada beberapa orang yang moderat, ya jadi ada skala sugestivitas, ada yang moderat dan ada yang sulit. Nah, untuk orang Hmm. moderat ini biasanya dia harus diedukasi dulu. Misalnya hipnoterapi itu apa, kemudian tekniknya seperti apa sih, apa yang dilakukan. Nah, itu kan yang tadi kita lakukan di awal. Nah, biasanya untuk Hmm. membuka pintu bagi orang-orang moderat untuk mau melakukannya. Nah, berikutnya ada orang yang kritis, yang kadang-kadang sulit. Ya. Nah, biasanya ini butuh proses. Mungkin butuh sekitar 4-5 sesi awal ya untuk latihan sugesti, namanya sugestivitas training ya. Jadi meningkatkan sugestivitas dari sulit ke moderat dan kemudian ke mudah. Intinya sih kalau misalnya menikmati prosesnya, ketemu terapis yang cocok, sebenarnya bisa aja ya, sebisa aja. Pasti bisa sih. Oh iya, Oke. Nah, tadi persiapannya gimana, Kak? hal yang dipersiapkan sebenarnya nggak ada persiapan yang gimana-gimana banget ya. Ya kalau misalnya Iya. kamu datang ke terapis yang pasti kamu tahu apa yang mau kamu bicarakan, masalahnya di mana, Oke. kemudian apa yang kamu rasakan, misalnya emosinya, kemudian habitnya seperti apa. Jadi kamu jelaskanlah perasaan kamu, kemudian problemnya apa sih yang perlu di solve sama terapisnya itu. Dibantu Hmm. ya, bukan bukan berarti terapisnya menyelesaikan masalah kamu, tapi membantu ya, mengarahkan. Oke. Oke. Oke, baiklah. Itu tadi sesi live terapi. Saya juga baru pertama kali mengalami live terapi. Karena kan biasanya secara langsung nih, Kak. Oke ya, betul betul. Cukup Itu yang menarik kita langsung. pengalamannya, Kak. Iya. Dan Hmm. eh, sebenarnya ini kalau misalkan kita obrolin bisa makin panjang nih, Kak, tentang terapi ini nih, Kak, hipnoterapi. Cuman kalau Hmm. memang teman-teman mau lebih banyak lagi bisa request ke kita ya, Kak. Biar Ya nanti kita boleh. adakan yang agak lebih lama. Boleh tag di story atau Oke, komen di live-nya ya, yang live boleh, terrecord. Kak. Nanti kita akan adakan mungkin live yang serupa tapi lebih lama durasinya atau tema spesifik. Intinya komen teman-teman tuh Oke. sangat membantu kita untuk dapat insight ya. Jadi kalau yang nonton Iya, betul. kemudian punya pendapat atau punya request Hmm. ditulis saja. Jangan lupa. Itu sih dari saya. Semoga Oke, membantu siap. hari ini ya. Walaupun singkat. Oke, terima kasih, Kak. Oke, Akhir ya. untuk pemberitahuan buat teman-teman yang Hmm, apa teman-teman yang memang tadi terlambat untuk hmm, live terapinya, video ini akan kita simpan di live IGTV-nya Psikologi Digital. ini ya. Jadi buat teman-teman bisa komen ataupun bisa mendengarkan ulang apa yang tadi disampaikan oleh Kak Daud. Oke. Oke, terima kasih Kak Daud atas live terapi dan beberapa jawaban yang sangat menarik dan semoga harinya menyenangkan dan sehat selalu Kak Salam karena untuk pandemi keluarga sudah Rian. mulai aktif lagi. Iya Kak Daud juga salam buat Baby J dan istri. Iya, Terima kasih Kak Daud, selamat malam. ketemu lagi. Dadah. Malam, dadah.